Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di channel Prof Musa Asy'ari menjawab. Kembali lagi di sini bersama Prof Musa. Yuk. Prof. Alhamdulillah sehat nggih, Prof? Alhamdulillah. Sehatnya wong tua lagi. Selalu kayak gitu. Ya, memang sudah tua. Kan beda sama yang muda. Nggih, Prof. Ya, jadi di video sebelumnya Prof kita sempat berbicara ngobrol kaitannya dengan guru nggih, Prof. Mungkin pada kesempatan kali ini menarik kiranya Prof kita berbicara kaitannya dengan beberapa quotes ataupun ungkapan di channelnya ataupun di sosial medianya Prof Musa Asy'ari, beberapa reels ataupun ungkapan yang ada di reels Instagram ataupun di Facebook nih, Prof. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ada beberapa quotes ataupun ungkapan Prof yang kita rasa ini menarik Prof untuk dibahas, kemudian nanti ataupun untuk diulik kembali ungkapan-ungkapan ataupun quotes-quotes ini. Mungkin kita mulai nggih, Prof. Monggo. Nggih, yang pertama di sini ada ungkapan di reels Instagram Musa Asy'ari menyatakan menabung hari ini untuk esok hari. Meskipun seseorang tidak tahu pasti apakah esok hari masih hidup. Menabung adalah kearifan masa depan. Tanpa ada tabungan, beban masa depan terasa berat dijalani karena dengan ketiadaan tabungan, maka masa depan tidak ada kepastiannya. Kepastian masa depan akan ditentukan oleh tabungannya, seberapa besar tabungan amalnya. Ya, mungkin untuk pertanyaan yang sangat basic ataupun mendasar sekali Prof, mungkin kita diceritakan dulu, dikasih tahu dulu seperti apa asbab ataupun kemudian kenapa ungkapan ini dimunculkan gitu, Prof. Iya. Begini ya. Saya melihat teman-teman saya sebagai guru besar. Okay. Itu ternyata banyak sekali teman-teman saya yang di ujung pengabdiannya itu tidak mempunyai tabungan yang cukup, baik secara finansial maupun secara amaliyah. Terutama soal finansial. Kalau soal amaliyah, saya kira amal mereka sudah lebih bagus lah. Karena dia mempunyai jenjang pangkat keilmuan yang tinggi. Tetapi secara finansial, banyak dari mereka yang hidupnya kekurangan. Bahkan ada keluhan dari seorang teman, membayar listrik saja, membayar itu apa namanya itu, sewa listrik ya? Nggih, token listrik. Nggih. Listrik saja dan langganan PAM untuk air. Itu mereka masih kesulitan, apalagi untuk memelihara kesehatan. Orang yang tua itu kan makin tua makin besar biaya perawatannya, kayak mobil tua itu kan. Jadi biaya perawatan, kebutuhan sehari-hari, banyak yang mereka masih dalam kesulitan. Nah, ini persoalannya persoalan sebenarnya tabungan yang tidak mencukupi. Jadi sejak awal seorang pegawai negeri atau seorang guru atau siapa saja mulai harus memikirkan bagaimana tabungan finansialnya yang harus ada. Kalau pegawai negeri mungkin ada uang pensiun ya. Meskipun pensiunnya itu juga tidak besar-besar amat. Tetapi paling tidak ada pegangan lah. Ya kalau umurnya nggak tua, 50 sudah meninggal, ya syukurlah. Artinya beban hidup masa tua itu nggak terjadi kan. Tapi kalau orang-orang yang sudah tua tapi nggak punya jaminan keuangan yang memadai, saya kira hidupnya sengsara.
badan sudah mulai sakit-sakitan, kemudian jaminan keuangannya tidak memadai, saya kira ini jadi masalah. Jadi menurut saya seorang yang punya kearifan tinggi adalah seorang yang mempersiapkan bekal hidupnya di masa tua, yang biasanya orang mengatakan ditentukan oleh tabungannya. Ya, tabungan yang dia lakukan semasa dia masih punya penghasilan. Jadi kalau nggak ada punya tabungan, saya kira membuat orang susah. Dirinya juga susah, anak dan keluarganya juga susah. Karena makin besar kebutuhannya itu. Itu saya rasakan sendiri setelah saya sudah tua ya. Saya tidak bisa lari secepat anak-anak muda. Anak-anak muda masih bisa lari, bisa ngejar kiri kanan. Tapi kalau sudah tua, dia nggak ada yang dia kejar, karena mengejarnya aja nggak bisa secara fisik. Jadi menurut saya harus ada kesadaran sejak dini buat anak-anak muda untuk memikirkan bagaimana nasib hari tuanya. Dan itu ditentukan oleh tabungan, baik tabungan finansial maupun tabungan amal. Kalau dua-duanya ini nggak ada, waduh, saya kira masa depannya menderita. Nah, di sini ada beberapa ungkapan atau kalimat yang menarik, Prof. Mungkin bisa beberapa dideskripsikan. Misal seperti di sini ada kalimat menabung adalah kearifan masa depan. Ini saya rasa ungkapan yang menarik dan mungkin perlu dideskripsikan, maksudnya kearifan masa depan seperti apa, Prof? Menabung iya kan, adalah kearifan masa depan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari ya kalau orang itu usianya cukup. Jadi masa depan itu, orang kalau memikirkan masa sekarang tentu ada tujuan untuk masa depan. Nah, seorang yang bekerja dengan arif, dia memikirkan bagaimana bekalnya untuk masa depan. Itu antara lain kan dari tabungan. Ya, dia demi sedikit uang itu harus disisihkan untuk mempersiapkan hari tua. Jangan hari ini dapat 100, habiskan juga hari ini 100. Saya kira dia nggak punya kearifan. Bagaimana orang bisa disebut arif? Hari ini dapat 100, hari ini juga dibelanjakan 100. Apa itu orang arif? Ya, dia harus menabung, harus memikirkan bagaimana nanti di usia yang tua. Ya, itu dimana semua kegiatan sudah berhenti dan dia sudah tidak perlu lagi memikirkan dunia, karena dunia sudah selesai buat orang-orang yang sudah tua. Mau apa lagi? Saya kadang-kadang pengen lari, tapi fisik saya sudah nggak mungkin untuk lari. Kalau lari saya olahraga pagi nggak jalan, pakai lari. Tapi karena fisik saya tidak memadai, maka harus jalan. Dan situasi ketuaan itu nggak bisa dihindari, kecuali kalau dia ditakdirkan mati muda kan. Nah, di masa tua itu harus segala sesuatunya harus disiapkan pada saat dia masih muda. Jangan sampai di belakang hari dia menderita. Jadi orang harus arif menyikapi kehidupan di dunia. Di dunia ini hidupnya pendek. Tapi bukan berarti saya mendorong untuk korupsi. Karena kalau hidupnya sekarang pas-pasan, untuk tidak pas-pasan korupsi, ya bukan itu. Justru sebaliknya itu. Iya, ya jangan sampai makin tua amalnya makin buruk, makin banyak korupsinya, dia langsung mati dimasukkan neraka. Jadi tidak arif itu. Orang yang arif itu orang yang memikirkan kematian. Nah, ini persiapan untuk menjaga supaya di saat tua itu dia tidak menderita oleh karena tidak adanya tabungan. Jadi tabungan itu suatu kearifan yang harus diajarkan sejak dini dengan hidup sederhana antara lain. Ya. Saya rasa ini selaras dengan ada satu ungkapan, Prof. Kira-kira bunyinya az-zaki atau orang yang cerdas, arif, bijak itu adalah orang yang beramal untuk masa depannya. Kalau dalam konteks agama itu untuk akhiratnya, mungkin kira-kira seperti itu, Prof. Nah, di sini kemudian ada ini menarik ini, Prof, juga untuk dibahas, saya rasa
ada di kalimat ketiga itu mengatakan kepastian masa depan akan ditentukan oleh tabungannya, seberapa besar tabungan amalnya. Nah, maksudnya di sini mungkin diksi kepastian ini kira-kira maksudnya seperti apa, Prof? Ya, di dalam kalimat itu lebih banyak menentukan bahwa kepastian masa depan itu ditentukan oleh tabungan amal. Okay. Saya kira itu semua ajaran agama mengajarkan itu. Seperti namanya kita harus memikirkan kehidupan akhirat, karena kehidupan akhirat itu kehidupan yang lebih panjang dari dunia. Dunia itu kehidupan yang pendek, atau sering disebut asal kata dunia itu dari dana. Dana itu artinya koruba, dekat. Kalau bahasa Jawanya, hidup di dunia itu seperti mampir ngombe, jadi waktunya itu pendek sekali. Sekedar mampir gitu. Iya, jadi harus ada tujuan yang lebih penting, yaitu kehidupan di akhirat, yang itu harus mulai dipikirkan sejak dini, yaitu dengan menabung amal. Tapi kalau menabung finansial itu juga antara lain untuk menjaga kondisi fisiknya. Jadi kondisi fisik itu bisa dipenuhi dengan tabungan finansial. Kalau masa depan spiritual itu oleh amal, ya, yang non fisik. Jadi itu kearifan betul kalau orang sudah mulai memikirkan hidup jangka panjang. Karena kehidupan jangka panjang itu tidak di dunia. Dunia itu pendek sekali. Jadi tabungan amal itu harus diperbanyak. Ya. Mohon maaf, Prof. Nah, kira-kira yang Prof Musa nikmati hari ini berarti sudah dipikirkan jauh berpuluh-puluh tahun sebelumnya, nggih? Iya. Oh. Iya, karena saya kan dididik dalam budaya agama, di mana akhirat lebih penting dari dunia. Jadi sejak muda saya mempunyai kesadaran tentang kehidupan di akhirat, kehidupan yang panjang, kehidupan yang abadi. Jangan sampai orang memikirkan dunia merupakan yang ini. Dunia itu pendek sekali. Paling berapa tahun sih kamu beda? Mentok-mentok 60 tahun, paling cepat. Janganlah. Nah, maksudnya yang sering diungkapkan seperti itu 60 tahun paling. Kalau ada lebih 60 tahun berarti bonus. Iya, makanya saya mikirkan ini sudah diberi Tuhan bonus, sudah nggak perlu mikir duniawi lagi. Sekarang waktunya kita mikir akhirat, dan akhirat, tabungan akhirat itu dengan amal. Meskipun finansial juga kalau dipakai untuk amal itu bisa menjadi tabungan yang berlipat-lipat. Tabungan finansial sekaligus juga menjadi tabungan amal.